Yang dimaksud perebusan di sini bukan panci ya, Pak ya, bukan panci. Itu kan merebus jagung lah itu kalau panci itu. Jadi setelah direbus itu tidak bisa langsung keluar minyak, ya kan? Kalau kita di rumahan kita rebus langsung bisa dimakan, langsung mateng gitu kan. Kalau di sini enggak. Kurang lebih seperti blender di dapur itulah. Ya. Melumatkan dia. Kalau kita nge-blender cabai. Nah, ini yang kita blender ini SFB-nya itu sterilized fruit buns itu yang sudah masak. Halo rekan-rekan Blender Nusantara, saya Natalek dan di sebelah saya ada rekan saya Joel. Kali ini kita ada di CBI Podcast ya. Kita akan membongkar rahasia di balik proses terjadinya minyak dan pasangannya, yaitu kernel. Ya. Pembahasan kali ini kita akan membahas perjalanan TBS dari kebun hingga menjadi CPO dan kernel di PKS. Tema kali ini cukup menarik ya rekan-rekan. Ini merupakan sebuah keajaiban teknologi. Kenapa disebut keajaiban? Karena ini dari material mentah padat berubah menjadi liquid atau cairan, dan produk turutannya menjadi kernel. Oke, rekan-rekan, saat ini di depan kami sudah ada dua narasumber. Yang pertama, beliau ini beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial TikTok. Seseorang memanggil beliau sebagai manajer yang mesejahterakan petani. Darinya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita panggil Bapak Ridwan Syah selaku manajer PKS Suja. Ya. Baik Pak, yang kedua, panggilan beliau ini cukup seram. Beliau ini dikenal sebagai Panglima Perang PKS Suja. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Suryanto Lumantogi sebagai Askep PKS Suja. Panglima perang. Ini Pak, kami di sini ini kan sebagai masyarakat awam ya. Kami ini cuma tahu bentuk buah sawitnya saja atau TBS-nya saja. Tapi kita tidak tahu nih proses dari TBS itu hingga menjadi minyak CPO dan kernel. Ya. Untuk perlakuannya di PKS itu seperti apa sih Pak untuk perlakuan TBS-nya? Mungkin Pak Manajer bisa bantu menjawabnya. Oke. Bisa saya jelaskan ya. Jadi memang ada beberapa tahapan untuk pengolahan tandan buah segar ya. Jadi kalau untuk tahapan pertama itu TBS yang masuk dari kebun ataupun dari masyarakat itu kita harus deteksi dulu asal muasal buahnya. Jadi lapor ke timbangan, ya kan, cek replas. Nah setelah itu baru kita masuk ke proses penimbangan. Ya. Jadi sebelum buah itu kita lakukan grading, ya, untuk mengecekkan kualitas TBS-nya kita lakukan untuk mengetahui tonasenya dulu. Nah, itu masuk proses di timbangan ya. Setelah di timbangan dia masuk ke tahapan untuk mengetahui kualitasnya. Ya. Kualitasnya ini yang ada di PKS itu kualitas apa aja ya Pak? Itu kalau kualitas itu ada beberapa macam kategori ya. Yang pertama mungkin kita mau ngecek dari segi buah matangnya ya, atau bahasa kerennya ripeness gitu kan, buah mentahnya ya, persentase buah mentahnya berapa persen atau on rip. Terus ada juga yang namanya buah-buah abnormal ya, jangkos. Nah, jadi untuk kategorinya seperti itu. Jadi setelah kita lakukan grading ya kan, nanti buah tersebut akan kita lakukan proses perebusan. Wah, perebusan. Gitu, ya. Oke, rekan-rekan. Coba kalian tebak perebusan yang dimaksudnya seperti apa? Apakah perebusan seperti yang saya pikirkan? Apakah menggunakan panci besar dan TBS-nya dimasukkan ke dalam panci? Atau seperti apa? Mungkin Pak Askep bisa bantu jelaskan. Ya. Baik, untuk melanjutkan yang disampaikan Pak Mil tadi, yang dimaksud perebusan di sini bukan panci ya, Pak ya, bukan panci. Itu kan merebus jagung lah itu kalau panci itu.
Kita di sini merebus TBS. Jadi menggunakan tabung. Nah, di dalam tabung ini nanti kita isi lori. Nah, lori ini terlebih dahulu diisi TBS tadi. Yang sudah kita terima tadi TBS itu, proses pengisian ke lori dengan kapasitas maksimumnya, baru nanti direbus. Nah, merebusnya bukan menggunakan air rebus, bukan. Nanti ada boiler untuk menghasilkan steam. Nah, steam ini nanti untuk menggerakkan turbin. Nah, sebagian steam ini dimanfaatkan untuk steam sisanya dimanfaatkan untuk merebus tandan tersebut. Jadi menggunakan steam dengan temperatur dan tekanan rebusan. Ya mungkin Pak, setelah dilakukan proses perebusan tadi Pak, apalagi sih Pak yang dilakukan? Nah, setelah dilakukan perebusan, itu kan ada waktu perebusan itu. Ada waktu, ada tekanan. Ya, tekanan yang diharapkan di rebusan itu supaya lebih maksimal itu di 2,8 bar sampai 3 bar maksimal. Ya, tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya masaknya TBS ini lebih maksimal. Dan nut itu nanti supaya bisa lekang dari kernelnya. Makanya diperlukan dia tekanan dan temperatur. Nah, setelah selesai nanti direbus. Nah, lori nanti dikeluarkan, lori masak ini. Ditransfer sampai ke tipler dan dilakukan penuangan. Nah, di tiplernya nanti dilakukan penuangan. Yang selanjutnya nanti ditransfer ke thresher untuk proses pemisahan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di tracer ini proses pemisahannya seperti apa, Pak? Apakah dipisahkan manual per biji atau seperti apa? Mungkin Pak Amil, Pak. Silakan, Pak. Oh, jadi begini ya. Jadi setelah direbus itu tidak bisa langsung keluar minyak, ya kan? Kalau kita di rumahan kita rebus langsung bisa dimakan, langsung mateng gitu kan. Kalau sini enggak. Kita masih ada beberapa tahapan proses lagi. Jadi setelah direbus tadi kita masuk ke tahap pemipilan. Nah, pemipilan itu untuk memisahkan antara brondol sama jangkusnya, jangjang kosongnya. Nah, setelah terpisah antara brondol sama janjangnya, nanti yang janjangnya itu kita tumpuk. Kita buang, ya, itu nanti kita manfaatkan sebagai pupuk organik. Ya. Nah, yang akan kita lanjut olah lagi adalah brondolnya. Nah, brondol itu nanti kita masukkan ke tahapan pengepresan. Nah, gitu. Ya. Oh, jadi setelah direbus itu berarti nanti dilakukan pemipilan dia. Ya, betul. Melalui Itu. digester nanti, digester Ya. dulu. Oh, seperti itu. Kalau digester ini fungsinya sebagai apa ya, Pak ya? Bahasa Digester bisa itu dijelaskan. kurang lebih seperti blender di dapur itulah. Ya. Melumatkan dia. Kalau kita ngeblender cabai. Nah, ini yang kita blender ini SFB-nya itu. Sterilized fruit buns itu yang sudah masak. Nanti dilumatkan supaya apa? Kenapa dilumatkan? Supaya nanti proses pengepresan itu lebih optimal. Proses pemisahan antara minyak, fiber, sama nut itu tadi supaya lebih maksimal dipres. Makanya harus dilumatkan dulu. Dilumatkan kurang lebih kalau kita mengikuti standarnya kurang lebih 15 menit harus dilumatkan dulu dengan catatan di digester ini ada beberapa parameter yang harus kita lihat. Yang paling penting itu salah satunya adalah temperatur. Temperaturnya harus di minimal 85 sampai 95 derajat Celcius. Karena apa? Itu nanti berpengaruh juga terhadap proses pemisahan antara fiber nut sama crude oil yang mau kita press tadi. Makanya digester tadi fungsinya untuk pelumatan. Kurang lebih kayak blender lah, blender fungsinya. Dilumatkan. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau digester itu. Ya Pak, jadi tadi setelah dilumatkan, lanjut ke proses pengepresan nih Pak. Bagaimana sih Pak cara ngepres brondolan tadi Pak sampai keluar minyak? Di press itu setelah selesai di digester, nanti dari digester itu dia pakai cut. Ada feedingnya dari sistem hidrolik. Nah, nanti keluar masuk dia ke press. Nah, di press ini nanti menggunakan pressure. Nah, ada kita menggunakan double screw dia, screw press namanya. Nah, ada lagi press cake. Nah, nanti ditekan, otomatis crude oilnya itu akan terpisah nanti dari fibernya. Nah, jadi sistem kerja press ini dia ada tekanan, ketentuan tekanan. Nah, tekanan ini nanti batasannya akan dibaca terhadap ampere motoran press itu. Nah, jadi ada motoran, ada gearbox, ada pressnya. Nah, ketika terbaca ini ampere maksimal, otomatis tekanan press itu nanti akan terbaca maksimal juga. Jadi otomatis dia.
Ya, pengepresannya. Nah, nanti yang kita ambil crude oil tadi. Crude oil tadi nanti masuk ke vibrating, sentrap tank. Nah, dari sentrap tank nanti akan disaring melalui vibrating screen. Dari vibrating screen nanti akan masuk ke crude oil tank. Yang selanjutnya nanti dipompakan ke balance tank dan ke CST. Nah, yang fiber tadi, fiber ini nanti akan diteruskan diolah ke stasiun kernel melalui CBC. CBC nanti fungsinya untuk memisahkan antara fiber dengan nut. Dan proses pengeringan terjadi di situ. Ya. Nah, inilah tadi yang dimaksud pengepresan itu. Jadi ada nanti pemisahan crude oil-nya, ada juga nanti yang kita ambil situ fibernya, ada juga nutnya. Yang pasti keberhasilan pengepresan itu dari standar losses itu maksimal hanya bisa di sana kita capai itu 0, berapa 0,45%. Ya, itu parameter keberhasilannya. Ya mungkin itu aja kalau Ya, Pak. press ini. Jadi Pak, setelah dari press berarti ada 2 keluaran ya Pak ya? Ya, Ya. betul. Cairan dan juga padatan. Mungkin bisa dijelaskan lah, minta ke Pak Mil untuk jelaskan bagian padatannya Pak. Bagaimana sih sampai jadi kernel Pak? Oh ya, oke. Jadi bagian padatan seperti yang dijelaskan Pak Tobing tadi, ya kan? Dia itu masih tercampur antara fiber sama nut, ya. Nut itu biji. Jadi kita pisahkan dulu itu. Belum langsung jadi kernel gitu, tidak. Jadi kita pisahkan dulu antara fiber sama nutnya, yang mana nanti fibernya ini, ya kan? Kita isap menggunakan pen dan kita kirim ke boiler dan menjadi bahan bakar di boiler. Nah, nutnya ini yang kita olah. Nutnya ini kan masih tergabung tuh dengan cangkangnya. Nah, itu kita pisah dulu. Kita pisah itu nama pemecah alatnya itu, pemisahnya itu ada repair mill di situ. Nah, kita masukkan ke situ, kita gulung di situ, jadi terpisah antara cangkang sama kernelnya. Nah, nanti yang kernelnya itu nanti kita langsung proses pengeringan, ya, proses pengeringan ke kernel silo, habis itu kering, langsung kita kirim ke kernel bak silo. Yang penting standarnya dapat di situ. Standarnya itu ada standar air dan apa, kotoran. Ya, jadi untuk cangkangnya langsung kita tumpuk ke luar. Mungkin untuk sebagai bahan bakar boleh juga, cuma kita tidak pakai. Itu lebih cenderung kita ada nilai apa namanya, nilai ekonomisnya kita jual keluar. Kalau yang untuk padatannya ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin tahap berikutnya lagi yang kecairannya. Pak Skep, langsung aja. Kalau crude oil-nya tadi, setelah kita filter dia, kita saring di vibrating. Ya. Nanti kan dari vibrating kan akan ke crude oil tank dia. Nanti crude oil tank itu nanti akan dipompakan. Ada 2 pompa itu Q-pump itu nanti. Dipompakan ke balance tank. Kenapa dibilang balance tank? Ini untuk penyeimbang umpan ke CST. Nah, nanti dipompakan ke balance tank. Dari balance tank nanti akan masuk ke CST. Nah, yang kita operasikan berapa CST? Contohnya 2 CST nih. Masuk ke C1 ke CST2. Nah, di CST ini nanti ada namanya retensi. Nah, jadi proses pemisahan untuk mendapatkan minyak tadi dari crude oil itu ada namanya retensi. Nah, retensi biasa normalnya kalau di pabrik itu 5-6 jam retensinya. Nah, jadi nanti di CST inilah dipisahkan antara minyak sama selat, air, dan bisa kita bilang lumpur lunak lah gitu kan. Itulah tadi solid tadi. Nah, yang minyak tadi kita kutip melalui skimmer, ada di atas itu skimmer berbentuk bulat. Jadi bisa dinaik turunkan, itu artinya skimmer. Nah, dari skimmer ini nanti kita kutip. Nah, masuk ke oil tank. Oke Pak, mungkin tadi ada Bapak singgung mengenai retensi time ya Pak. Ya. Itu apa sih Pak yang dimaksud, dan kalau kurang dari standarnya apa? Retensi time ini sebenarnya itu berdasarkan, kalau sepemaham saya, itu berdasarkan kalibrasi lah. Ya. Memang udah ditetapkan, ada ditentukan dia 5-6 jam. Ya. Nah, tujuannya kenapa kita buat retensi? Supaya minyak yang kita kutip ini sudah sesuai standarnya dengan yang kita harapkan keluar dari CST. Contoh ini, moisturnya, dirtnya, ya kan? Kalau terlalu singkat dia retensinya, mungkin ada konsekuensinya nanti. Bisa jadi minyaknya kotor. Karena kan retensinya belum dapat, sudah kita kutip. Ya kan?
bisa jadi juga nanti moisture yang kita harapkan dari CST itu terlalu tinggi. Contohnya bisa nanti di atas 0,8%, ya kan? Nah, setelah kita vakum nanti belum tentu juga bisa kita capai sesuai standar yang diharapkan untuk penjualan, kan seperti itu. Makanya dibuat retensi. Nah, retensi itu tidak baku harus 5 sampai 6 jam. Itu nanti bisa sebenarnya kita analisa di lokasi, di lapangan. Kalau memang dengan retensi 5 jam itu belum tercapai kualitas yang kita harapkan, ya bisa kita naikkan. Kalau memang tercapai di bawah 5 jam, ya bisa juga kita pakai di bawah 5 jam, contohnya 4 jam, nah, seperti itulah. Oh, oke rekan-rekan. Nah, akhirnya kita bisa mengetahui ya proses pengolahan TBS ini dari TBS dari kebun hingga menjadi minyak CPO dan kernelnya. Nah, itu tadi, Pak. Itu kan belum minyak itu. Itu masih minyak yang masih harus kita kurangi moisture lah terutama. Yang dari CST tadi. Setelah masuk ke oil tank dia, nanti dari oil tank ini kita pompakan lagi ke vacuum dryer. Nah, dari vacuum dryer ini nanti harapannya kita meminimalkan moisture menjadi 0,2 sesuai standar penjualan. Nah, minyak yang sudah kita kurangi moisture ini nanti, inilah yang kita transfer ke storage tank, tangki timbun, sebelum dilakukan proses pengiriman melalui dispatch atau tangki-tangki unit mobil lah. Ya. Nah, itu dia kalau cairannya tadi. Mungkin segitulah ya dibayar singkat untuk pengolahan TBS seperti itu. Oh, oke, Pak. Ya. Oke, rekan-rekan CBI Podcast, melalui serangkaian proses pengolahan ini, pabrik kelapa sawit berhasil mengubah buah kelapa sawit menjadi komoditas yang sangat penting bagi perekonomian global. Efisien dan keberlanjutan dalam setiap tahapan menjadi kunci untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan dampak lingkungan yang minim. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri. Bumi pertiwi terbentang luas, menanti uluran tangan kita, semaikan